Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ustadz waktu dari kesempatan kesehatan. Ini baru pertama kali mas ini. Ini lebih dekat lebih enak. Kalau lebih dulu harus dekat, kalau jalan kan nggak nyampe. Baik. Terus saya masih ngerasain 2 selasit ya, enak banget ya. Yang di es tadi. Biasanya buat Ramadan doang. Apa sih Rabbul? Setahun sekali. Ya. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Tetap semangat. Gitu dong. Masa dia tanyanya. Malu ah. Ini berpengaruh ya Bu. Benar nggak? Tempat itu berpengaruh ya. Iya. Kalau di majelis talim keseringan di majelis talim juga kayaknya bosan juga ya. Dari tempat yang suasananya seperti ini. Mudah-mudahan hati kita juga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama kita bersyukur kepada Allah, Maha Suci Allah yang Maha Sempurna keagungannya, mengaruniakan kepada kita kesempatan masih bisa dalam kebersamaan. Enggak disekat-sekat lagi gitu. Ya, nepet. Jaga jarak. Emang kita sehat semua kok. Amin, amin. Kita sehat semua. Amin. Mudah-mudahan sehat kita Insya Allah. ini jadi jalan kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita mohon kepada Allah, hari ini Allah berikan kita butiran ilmu yang membuat kita semakin yakin akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Allah berikan hikmah ya. Kalau doa itu hikmah itu minta hikmah, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Kita minta Allah berikan hikmah dari apa yang terjadi. Kan banyak yang terjadi itu tapi jarang kita jadikan itu sebagai butiran hikmah yang berharga buat kita. Ibu percaya nggak kalau kita ini diliputi rezeki yang tidak ada habis-habisnya, kenikmatan tiada tepi. Ini kalau nggak pakai sound system Ya. Dari dulu yang orang lewat. Iklan. iya. Sekarang kalau ditanya kita sehari itu bisa nggak kita nggak ngeluh gitu, bisa nggak kira-kira? Enggak bisa Pak Ustadz. Iya. Ya berarti suka ngeluh mulu dia. Yang senang. Ada aja kita ngeluh ini nggak? Tidak ada hari tanpa ngeluh, iya nggak? Nah, kenapa kita bisa ngeluh? Kenapa kita bisa cemas? Kenapa kita bisa gelisah? Ada Bu kuncinya, ternyata ada satu yang memang kita ini salah pemahaman kita tentang rezeki. Kita yang kita pahami sekarang ini kan rezeki itu adalah sesuatu yang membahagiakan kita. Bentuknya seperti harta, betul nggak? Tiba-tiba ada yang posting makanan, kemudian ada yang order, Bu saya pesan dong 90 piece. Nah itu dibilang rezeki, betul nggak? Terus ada juga yang datang ke rumah saudaranya dijamu, dikasih makanan, bilang itu rezeki. Pulang suami dapat gaji, ini rezeki. Jadi hampir semua yang sifatnya materi itu kita bilang itu rezeki.
Tapi tahu nggak, ternyata rezeki itu sampai kepada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Itu rezeki. Nah, gimana tuh caranya Pak Ustadz, kok bisa kita bilang itu rezeki? Iya, segala sesuatu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah itu adalah rezeki. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Sekarang kita tanya, Allah itu makhluk yang paling disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah namanya manusia. Jadi dibikin skenario semuanya berupa takdir. Takdir si Anu begini. Beda nih dengan takdir yang lainnya. Rezekinya juga dibedain. Tapi Allah Maha Adil, ya. Allah kasih ini rezekinya sekian. Yang satu lagi nggak begitu banyak, tapi nggak pernah ketukar tuh kalau lagi dempetan. Kini ada nggak yang ketukar nih rezekinya? Tiba-tiba rezeki pindah tuh dari dompet sana gitu. Nah, tapi Allah tentukan itu dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, ketika kita meyakini bahwa Allah itu maha baik, kira-kira Allah menakdirkan kita itu baik atau buruk? Baik. Harus ada kata pasti dong. Pasti baik. Jadi semua takdir yang Allah tulis dalam kehidupan setiap manusia yang begitu banyak jumlahnya, itu takdirnya takdir baik. Jadi kalaupun ada kesulitan, ada sesuatu yang tidak mengenakan hati, kalau kita mau tunggu sejenak, jangan keburu-buru, lebih sabar lagi, itu pasti ada hikmah, ada kebaikan. Kenapa ada corona? Ternyata dengan adanya corona, ibu-ibu jadi lebih punya jiwa wirausaha, betul nggak? Ada apa baik dijual gitu, lemarinya dipoto dijual. Jadi pinter jualan. Jualan. Kreatif jadinya, ya enggak? Terus apa lagi? Kita kalau sakit ini yang ada kita apa ya? Apa yang paling pertama kali kita pikirkan sakit? Kita ada rasa takut mati. Betul kan? Takutnya nanti jangan-jangan udah berakhir nih. Apalagi udah kepala 4 ke atas gitu kan. Udah kepala 5 apalagi. Udah dimikir-mikir, aduh ya si Anu udah pulang ya. Pikiran saya takut mati. Akhirnya menyebabkan kita jadi semakin semangat menuju Allah. Jaga tuh benar-benar ibadahnya. Alhamdulillah. Bawa bayi. Nangis dia. Nah, jadi banyak sekali rezeki. Nah, contohnya ada yang ngurusin orang tua. Ngurusin orang tua juga rezeki dari Allah. Kalau Ustaz capek banget ngurusin orang tua, Pak Ustaz, itu jalan pembuka pintu surga. Ya, kalau kita nggak ada apa yang bisa kita lakukan, nanti kita nggak dapat apa-apa ketika orang-orang pada dapat apa-apa. Ya, ketika orang-orang dengan amalannya itu bisa naik sampai ke langit, sampai ke surga, nah kita nih nggak apa-ngapain, kita kepengennya nyantai, nanti kita paling rendah nanti, ya. Yang kita khawatirkan adalah kehidupan setelah kehidupan dunia ini, karena ini kan cuma sebentar. Ini kita punya anak sebentar, Bu, tahu anak udah gede, tahu dia nikah, tahu kita udah semakin tua. Nah kan cepet banget ini, nggak kerasa banget. Dulu perasaan kita masih remaja, masih kan SMA gitu kan, kuncinya di kepang dulu, nggak pakai jilbab, ya kan? Masih ingat ya dulu? Nah, saya diingat, Bu. Udah punya anak sekarang, udah ada punya cucu, gitu kan? Nah, dari sini hidup tuh terasa seperti cepat sekali, apalagi kalau udah 40 ke atas, itu mulai kerasa tuh kayaknya udah mulai sakit-sakitan, ya. Pegel. Iya, pegel nih, terutama di sini leklek banget. Ya, ini tanda-tanda. Ngerasa. Ya, kalau udah mulai leklek, tanda-tanda kita suruh diam, banyak zikir, ya. Keram Pak Ustaz, kalau kebanyakan duduk ya lurusin, goyak-goyakin gitu kan, supaya nanti tetap kita ini dekat dengan Allah dari apa yang kita bisa lakukan tersebut. Apalagi banyak sekali rezeki dari Allah. Nih, contohnya nih, ibu bisa melangkahkan kaki ke tempat ini mendengarkan tausiah. Ini rezeki bukan? Rezeki. Jadi kita kalau udah urusan rezeki kan kebayangan kita mah Uang. duit gitu. Iya, cuma Bu Adi. Emang bisa aja. Ini orang. Ayo ibu juga semuanya. Semangat Bu Adi ya.
Makanya kalau misalkan mukanya jadinya kita kalau memahami rezekinya hanya sebatas harta, muka kita berubah-berubah tuh. Iya. Kalau Dapatnya pas dikit. ada mukanya cerah. Senyumnya juga naik begini ya. Nanti kalau kira-kira bertahun bulan ya senyum. Lumayan kan dia. Iya. Nah, maka memahami rezeki itu adalah, ini saya rubah nih ya. Memahami rezeki itu adalah rezeki terbesar dulu kita harus tahu. Apa rezeki terbesar? Rezeki terbesar itu yang bisa membuat kita bahagia, yang bisa membuat kita mulia, yang bisa membuat kita selamat. 3 tuh. Jadi apa yang kira-kira membuat kita bahagia, mulia, dan selamat? Adalah ridho Allah. Maka kalau kita berada pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pasti akan bahagia. Bahagia itu bukan ukuran dari kebutuhan lahiriah, bukan dari harta, pasangan yang ganteng. Ada di sini yang pasangannya ganteng? Ngeselin nggak? Ganteng semua kan? Gak ada yang cantik. Gak ada yang cantik, ganteng semua. Tapi kalau pada saat menyakitin pasti. Betul nggak? Kesel ya? Iya kan? Apalagi kalau kepenginannya kagak diberiin gitu. Kesel deh tuh ya. Kayak ini dipenuhin, kurang setia. Lu kesel banget, curigain. Ada lagi tuh ada postingan-postingan apa atau melihat sesuatu. Beda ada muka. Nih makanya ibu-ibu hati-hati nih kalau misalkan suami sering-sering melihat handphone, sebelah sana ibu-ibu. Iya. Ngebelakangin ya. Langsung diburu-buru. Pengalaman. Jadi hati-hati dengan hal seperti itu. Sebenarnya mah dia sayang, takut nanti istrinya marah. Gitu. Jadi makanya Sayang takut marah. Kayak diumpetin. Yang jauh aman. jadi masih rezeki. Yang jauh aman. Luar kota jangan pikiran negatif. Iya. Kalau jauh nih berdua kan. Saya obatin yang jauh nih. Ini jauh juga deh. Jadi kalau misalkan apa yang masih LDR ya? Iya. Kalau jauh itu bagaimana hati kita? Kalau hati kita dekat ke Allah dan kita mohon ke Allah, pasti Allah yang akan mengendalikan di sana itu seperti apa. Perasaan akan sama. Jadi nggak mungkin Allah itu tidak mengetahui ketika hambanya mengadu kepada Allah, dan nggak mungkin Allah tidak bertindak. Pasti Allah bertindak. Makanya kalau doa, ya Allah palingkan mata suami hamba ketika melihat sesuatu yang tidak halal ya Allah. Begitu pas sudah bertatapan, tiba-tiba pengen melengos saja. Nunduk. Dipanggil. Palingkan indah Iya. Orang refleks sih. pengalaman. Nah, yang terpenting sekarang, kalau kita sudah memahami apa itu rezeki yang sebenarnya, perhatikan nih. Apa itu rezeki yang sebenarnya? Itu membuat kita semangat untuk bersyukur kepada Allah. Karena yang bikin kita bahagia itu cuma syukur. Kalau kita syukur, pasti kita bahagia. Lawan dari syukur, kita itu tidak syukur. Tidak syukur itu merapat atau mendekat kepada tidak sabar. Tidak sabar itu akan menimbulkan banyak konflik, masalah. Banyak sekali orang menemukan masalah itu karena ketidaksabarannya. Betul nggak? Kita nggak sabar, belum tahu ini akan terjadi apa, kita udah ngambil kesimpulan sendiri. Allah takdirkan ini anak sakit, baru kemarin ini anak sakit, baru kemarin suami sakit, terus kita nggak sabar nih, pasti kita akan stres, nih nggak? Ganti-gantian lagi yang sakit, mana nggak punya duit lagi misalkan gitu ya. Ya Allah gini-gini. Nah, dari sini kita syukuri dulu, karena dengan syukur itu Allah akan tambah nikmat yang belum kita dapat, yang belum kita raih. Maka pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana menyikapi suasana di rumah ketika lagi ada masalah yang berat? Karena tadi kan saya bilang kesulitan itu juga rezeki dari Allah. Bisa jadi kesulitan itu membuat kita tambah dewasa dalam berpikir, sehingga kita punya materi-materi yang bisa nanti didakwahkan kepada anak, kepada saudara, ya kan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi Allah sedang mencerdaskan kita dengan kesulitan itu. Makanya kita selalu berprasangkaan baik kepada takdir Allah. Kadang-kadang kan belum apa-apa kita udah curigaan aja sama takdir. Betul nggak? Wah, ini begini lagi nih.
Jangan-jangan begini. Itu kita udah curigaan mulu tuh. Sama Allah tuh nggak sadar kita itu sering curiga sama Allah. Dapat aja sedikit, anggaplah itu musibah ya. Padahal emang nggak ada musibah. Yang ada adalah sabar dan syukur. Dua. Nggak ada musibah, yang ada sabar dan syukur. Apa yang kalau musibah itu apa bagi orang yang beriman? Musibah itu ketika ada masalah dia tidak ditolong oleh Allah. Satu. Yang kedua, ketika ada masalah dia itu Iklan. yang kedua, ketika ada masalah dia tidak sabar, sehingga apa yang dia lakukan bikin masalah baru lagi. Ya, nggak sabar alias emosional. Nah, itu musibah sebenarnya. Jadi kalau orang yang dapat ditakdirkan satu keluarga sakit nih ganti-gantian. Sini udah ngerasain belum satu keluarga sakit? Hampir ya? Hampir ya. Ada yang sakit ini. Bagus kalau yang daya tahan tubuhnya kuat, karena memang hampir semua keluarga ini merasakan pasti pernah sakit nih, pas sakit yang zaman corona ini ya. Bisa jadi itu udah kena corona ya, tapi imunitas kita kuat karena mungkin keyakinan kita kepada Allah yang kuat, jadi kita imunitasnya naik. Jangan salah, keyakinan kita kepada Allah itu meningkatkan kualitas imunitas, keyakinan kepada Allah. Jadi makanya ada orang yang yakin, ada orang yang nggak yakin. Banyak kan yang sakit itu yang nggak yakin. Coba deh. Setengah-setengah ya. Setengah yakin, setengah kagak. Iya. Akhirnya jadi kayak ketakutan. Kita sekarang yang diuji ini keyakinan kita. Iya nggak? Diuji nggak kita keyakinan ini? Diuji sama Allah. Di corona masuk kagak nih ke kita nih. Iya kan? Nah, kalau yang belum vaksin, mangga silakan vaksin. Yakini vaksin itu bisa jadi jalan atau bisa jadi solusi buat kesehatan kita. Kalau yang nggak bisa vaksin, ya udah yakini bahwa itu memang nggak bisa, yakini aja. Dan kita tidak bisa mengacak-acak keyakinan masing-masing. Ya, jadi kita masing-masing aja. Yang penting udah ada penjelasan dari pemerintah seperti ini. Jalani, ya kita harus taat gitu. Ya, tapi kalau ketika hati kita bertentangan dengan apa yang menjadi kebijakan, kita nggak usah rame. Begini vaksin tuh begini nggak usah, santai aja gitu kan. Yang penting kita vaksin apa enggak gitu lah. Kalau nggak kemana-mana, kan karena persyaratan mau kemana-mana harus pakai vaksin ya. Iya. Itu ke Bunda siapa nggak pakai vaksin? Kalau ditanyain vaksin, kartu vaksin masih gak jadi kita sini. Iya. Di pinggir sawah kan situ di bawah. Berapa yang udah? Iya. Nah, sekarang yang paling harus kita pahami bahwa rezeki itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang terbaik yang Allah ciptakan kepada kita. Sekarang saya tanya, takdir itu bisa dirubah nggak, Bu? Bisa. Karena yang memiliki takdir itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takdir kita ini di dalam surat Al-Asr itu kita ini merugi semuanya. Betul nggak? Iya. Sesungguhnya kita ini berada dalam kerugian kecuali, nah berarti kan kita takdirnya merugi nih semuanya. Kecuali yang mau ngapain nih? Yang memiliki iman. Dia mau di imannya dipupuk dengan baik, dengan sempurna. Terus kemudian melakukan amal soleh, ya. Kemudian apalagi nasihat di dalam kebenaran dan juga kesabaran. Nah, jadi kita ini sebetulnya takdir kita miring nih. Takdir kita nih kita nyungsep. Tapi karena kita berjuang, kita ingin sekali selamat, rumah tangga kita baik. Nah, perjuangan itu kita harus yakini bahwa kita ditolong oleh Allah tuh. Nah, meyakini bahwa setiap kebaikan itu adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah kepada kita. Meyakininya nih yang saya garis bawahi ya, meyakininya itu jauh lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Jadi kalau rezeki itu, Bu, kalau ibu sholat duha kan kepengen sesuatu tuh ya, sholat tahajud juga kadang kepengen sesuatu. Sebetulnya rezeki yang terbesarnya itu adalah ketika kita bisa sholat duha, bukan pengkabulan doanya. Jadi jangan sampai kita menaruh niat kita sholat duha itu untuk memiliki sesuatu. Jadi sholat duha aja sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Nanti pada saat berdoa baru kita mohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Jadi jangan diacak-acak lagi niat Allah. Ini lagi niatnya bayangannya duit gitu. Kusuk duit lembaran lagi dikit. pulang. Ya,
bawa segepok. Iya. Udah kebayangnya kotak. Terus di situnya Samsung ya. Ya, itu yang belanja di Shopee sama di Lazada tuh. Jadi tek-tekin dimasukin ke apa? Keranjang. Semuanya. Kita suami nih. Saya yakin itu pada saat seperti itu, ibu pasti semangat ya, apalagi kalau mau dapatnya besok nih misalkan. Hari Minggu mau ada yang datang, mau bawain duit 50 juta. Itu malamnya pasti melaksanakan yang namanya sholawat, apalagi baca surat Al-Waqiah. Nah begitu pas pagi-paginya dapat berita, mohon maaf Pak, ini saya nggak jadi datang nih, keluarga lagi sakit. Pasti kecewa nggak? Kecewa. Wah udah ngamalin semalam ini ternyata tak mampu juga untuk menarik rezeki padahal udah di depan mata gitu. Akhirnya kecewa dengan amalan-amalan yang sudah dikerjakan. Nah ini yang nggak boleh. Syukur itu adalah pada saat kita bisa beribadah kepada Allah. Nanti kalau kita berhadapan dengan Allah di padang mahsyar, ya, diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang paling kita harapkan adalah ketika kita saat sholat. Nah lagi sana. Itu kita nggak bisa berdiri, Bu. Kalau kita nunduk begini semua, udah nggak pakai busana, kok aja malu. Nggak ada yang tertarik sama yang sebelahnya. Kali kita yang tertarik kagak. Banyak laki-laki, perempuan laki-laki kagak ada yang tertarik tuh, malu banget nunduk. Dan itu kita tidak tahu berapa lama di sana. Yang kita ingat cuma apa? Karena rasa takut kita kepada Allah, kita ingat waktu lagi sholat. Ya Allah, saya waktu lagi sholat kenapa saya kok nggak khusyuk gini selama ini? Maka kenikmatan yang paling indah bagi orang-orang yang berada di surga ketika mengenang saat di dunia adalah ketika dia sedang sholat. Makanya sholat itu jadi nomor satu yang perlu kita perjuangkan. Kalau lagi sakit, itu lagi diuji oleh Allah ketaatannya. Jangan malah ninggalin sholat. Ada kan yang sakit malah sholatnya lewat. Subuh juga, kan gue lagi sakit. Naungin apa? Gue kena air kan dingin. Orang suruh naungin gitu kan. Jangan lagi sakit, justru kita sakit itu sarana untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Jangan terbalik, ya. Giliran dikasih karunia malah kita jauh, giliran sakit juga kita jauh. Harusnya gimana? Harusnya semuanya bentuk apapun yang Allah berikan buat kita semakin dekat dengan Allah. Nanti ini dari ibu-ibu sendiri ini akan terpancar inner beauty-nya tuh, dirasakan oleh suami, oleh anak-anak. Sekarang berubah kayak gini. Mari tulis pisan ibu, senyumnya juga beda. Senyum yang paling indah itu senyum yang ketika mengingat Allah, bahwa Allah sedang memperhatikan dia kemanapun dia berada. Itu senyum. Kalau pada saat itu kita senyum karena menyadari bahwa kita ditatap Allah, itu senyumnya tulus. Dan orang tuh ngerasain kayak ada cahayanya. Makanya kalau senyum karena sesuatu, karena benda, karena suami, karena ini, bukan karena ditatap Allah. Senyum sama suami beda. Kali suami gini mah ada maunya lu ya. Tahu aja benar. Tapi kalau karena enggak, cuma lagi merasa ditatap Allah aja. Kali-kali gitu ya. Begitu suami. Iya. Ini kan kadang-kadang kan kita kalau lagi ada maunya senyumnya kan gitu ya. Aku ya, Iya kan gitu ya. Makanya senyumnya ini jangan musiman. Kalau tanggal-tanggal sekian senyumnya beda. 10 hari mendekati H, senyum penuh harap. Iya. Udah mau gajian soalnya. Banyak rencana-rencana. Pas sudah habis gajian, senyumnya balik napas. Berat. Udah habis. Ngena banget. Iya. Jadi jangan begitu, jangan musiman. Kita kalau senyum yang merasa diperhatikan Allah. Karena senyum kalau kita hatinya ke Allah jadi amal soleh, ya kan? Kita nih ngapa-ngapain nih kita ngomong gitu tapi hati kita ke Allah. Ya Allah, begini ya Engkau memberikan rezeki kepada hamba berupa nasihat, nyampe nih ke hati ya Allah. Itu jadi kita merasa Allah, bicaranya dengan Allah. Perantaranya lewat siapa aja, lewat orang yang memberi nasihat. Dan dia mah tidak ada wewenang untuk memasukkan hidayah. Hidayah itu dari Allah. Kembali nanti bersyukurnya kepada siapa? Kepada Allah. Dah, itu mungkin ada pertanyaan yang pengen disampaikan sebelum saya lanjutkan. Ya, nanti kita zikir ya. Mudah-mudahan nanti zikir kita menembus sampai ke langit. Dijabah gitu doa-doa kita. Ingat, doa mah yang paling penting bukannya kita pengen sesuatu yang bentuknya materi. Tapi saya belum punya rumah, kalau saya masih ngontrak. Ya,
Iya, doa boleh. Tapi yang bagus itu doa yang membuat kita semakin merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada lagi kebahagiaan yang kecuali kita merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah. Ini mungkin masih gamyang bahasa ini, masih apa ya, belum dirasa. Tapi nanti kalau sudah sampai ke waktu itu, udah sampai kepada masa tersebut, itu yang lain itu nggak enak. Yang lain itu dunia, sifatnya dunia itu nggak melekat di hati. Dan ciri orang yang bahagia itu dunia tidak melekat di hati. Ya, ujian-ujian nggak melekat di hati. Ujian-ujian itu cuma kepengen nilai terbaik dari Allah. Ini silakan. Alhamdulillah kalau nggak ada. Masih mikir kan? Buyar ya jadinya kalau udah nggak ada. Tujuan sholat ya baik duha, tahajud, kan tujuannya apa? Ada keinginan kita gitu ya. Hajat-hajat. Ya, tapi fokusnya ke situ aja. Ya, itu Barusan kita bahas ya. Iya, itu ya boleh enggak? Nah, sekarang kita bahas tuh lebih detail lagi ya. Tapi kan kita yakin tapi Sangat manusiawi kita ini melakukan ibadah, semangat dalam beribadah karena sesuatu. Itu sangat manusiawi. Tapi penempatannya itu di saat kita berdoa. Pada saat ibadahnya, hadirkan hati sesuai dengan bacaan-bacaan yang kita baca. Ya, makanya perlu tuh kita memahami arti dari bacaan sholat. Memahami, saya nggak suruh nanti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kapan kelarnya? Semuanya diartiin. Kelar itu katanya bapak, kamu lama banget. Bapak yang cepat banget, saya kan lagi ngertiin. Jadi yang pertama niatnya harus lillahi ta'ala. Itu pada saat niat emang kita kadang-kadang khusyuk. Nah, yang bikin kita kadang jadi nggak khusyuk itu adalah materi-materi yang kita sedang hangat-hangatnya tuh kita bahas. Nah, bisa nggak kira-kira mengesampingkan materi-materi tersebut? Nah, bagaimana caranya? Minta perlindungan kepada Allah. Ya, a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh kita baca, ya Allah, hindarkan hamba dari bisikan-bisikan syaitan di saat sholat. Makanya pentingnya kita ini persiapan saat sholat itu jadi modal utama untuk kita bisa meraih kekhusyukan. Ya. Nah, nanti pada saat doa habisin deh tuh minta sama Allah, atau di sujud terakhir. Sujud terakhir ya. Jangan diacak-acak dengan bayang-bayang yang kita pengen. Itu pada saat kita itu lagi takbiratul ihram, duduk di antara dua sujud, itu semuanya ngaco semua. Jadi bayangan kita lembaran-lembaran uang, bayangan sepeda segala dibayangin sepeda. Saking kepengen banget ke JB gitu kan. Ada tas bayangannya tas, ya enggak? Ada tas bayangannya tas. Ini dikasih aja belum udah ngebayanginnya. Pada saat yang selanjutnya jangan ngebayangin hal itu gitu. Nah, nanti pada saat doa curahkan semua. Tapi yang paling bagus jangan sampai kita itu mencurahkan sesuatu yang menurut hawa nafsu kita itu penting. Tapi curahkan, ya Allah, hamba ini yang terbaik. Engkau tahu apa yang hamba butuhkan. Hamba minta yang terbaik darimu, ya Allah. Jangan banyak-banyak doa. Ya Allah, penuhi semua kebutuhanku. Penuhi semua. Jangan yang banyak. Gak usah banyak-banyak aja udah. Sederhana. Ya Allah, berikan semua yang apa yang aku butuhkan. Udah. Sederhana kan? Sedekah. Bener dipakai lagi ini. Kan Allah memberi apa yang dibutuhkan. Nah, Karena padahal itu juga ada di dalam sholat. Doa itu di mana coba? Di mana coba? Ya, Robbi. Di antara dua sujud. Yang namanya wajiburni. Wajiburni itu adalah, ya Allah, cukupi seluruh kebutuhan. Tapi kita nggak pernah fokus di situ, mintanya sama Allah. Ya. Dan ketika diijabah, dalam bentuk ijabahnya kita maunya sesuai dengan keinginan kita. Padahal Allah lebih tahu cara bagaimana memberikan kepada hambanya yang berdoa. Untuk astajib lakum, berdoalah pasti akan aku ijabah, pasti. Sekarang saya tanya, kalau pasti itu Allah pernah ingkar nggak? Ini udah naik, udah turun di langit pertama. Nah, ngelihat ya kayaknya kalau dikasih sekarang nih, udah lupa dah, pasti sibuk nih. Dikasih HP yang terbaru aja, udah sibuk sama HP dah.
baru bangun dilap tuh HP, baru bangun lagi pulsanya masih ada nggak tuh? Wah itu nggak status, bikin status, dia status bikin status. Balas banget. Mending statusnya gitu, lapar. Kagak apa ya, kagak penting banget gitu. Ya, orang nggak ada peduli. Kita lapar emang tiba-tiba ada makanan. Kalau nggak pesen di apa? Siapa tahu ada yang baca bawain gitu. Ngaruh jadinya. Cover gitu ya. Momen lagi itu datang. Jualan. Kadang-kadang nggak punya perasaan juga. Udah tahu orang tetangga-tetangganya cuma punya pulsa segitu doang, udah gitu belum pada makan gitu, bikin deh harus makanan. Ini udah dibagi kagak ya. Bagi kagak. Nah, kadang-kadang kita kayak gitu tuh. Ya. Nah, orang-orang yang syukur itu orang-orang yang hatinya selalu terkendali. Hatinya benar-benar terkendali. Jadi kita tuh mau ngapa-ngapain seperti ada kendali dari Allah. Dan orang-orang yang menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah itu hidupnya akan tetap. Maka sekarang saya serahkan. Kira-kira kalau diserahkan hidup mau nggak kita yang mimpin hidup ini atau Allah yang mimpin kita? Yang bagus yang mana? Allah mimpin. Jadi perhatian. Kecilnya itu. Ibu gampang terpengaruh konsentrasi. Buyar. Ada aja yang musik. Tapi gimana tadi saya ngomong tuh? Saya itu kira-kira ibu ya. Jadi apa namanya? Bagaimana? Apakah boleh seperti itu? Apakah boleh kita ini ngebayang tempatkan sesuai dengan di tempatnya? Pada saat kita berdoa, dia tuh habis-habisnya sama Allah ya. Kadang-kadang kita mah pas doanya cuman robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah saya minta ini udah. Sapu jagat. Kasih. Selain doa kita ya Allah solehkanlah kan gitu. Paling mungkin yang umum solehkanlah baikkanlah gitu. Pantaskah kita juga mendoakan dari segi rezekinya, dari segi ilmunya, sampai ya selain kita gitu, sampai untuk anak pun dari segi kematiannya. Jadi saya mohon sama Ustadz doa apa yang selayaknya kita sebagai orang tua untuk mendoakan anaknya. Ya mungkin kita juga mendoakan orang tua kan, kita pun juga punya anak gitu. Ya selain keluarga juga yang mungkin yang karena anak itu kan keturunan kita mungkin langka gitu maksud saya, tapi bukan berarti ini kayaknya kalau untuk anak kayak jarang. Selain doa ya Allah jadikanlah anak amal soleh dan solehah gitu kan. Yang panjang apa yang lebihnya belum. Jadi saya mohon dari antum untuk menjalankan kita sebagai orang tua, karena kan ridho Allah itu ada di orang tua. Ridho Allah itu kan ada di ridhonya orang tua. Ridho orang tua itu yang seperti apa doanya? Ya bagus sekali pertanyaannya nih ya. Jadi tadi mah pertanyaannya itu kan apa sih doa? Tadi pertamanya apakah kita harus mendoakan tentang rezekinya, tentang kematiannya, tentang itu harus, karena dengan doa itulah takdir bisa berubah. Jadi kadang tuh takdir itu lurus saja, karena jarang yang berdoa. Siapa yang berdoa yang bisa merubah takdir? Orang tua kepada anak, anak kepada orang tuanya, saudara ya kepada sesamanya, saudara semuslim juga sama ya. Doa itu bisa merubah takdir, karena takdir itu dalam kuasanya Allah, terserah Allah merubah-rubahnya. Jadi kalau udah bicara takdir, jangan kita stuck gitu, kayak misal takdir itu udah nggak bisa dirubah, ini takdirnya kayaknya udah buruk nih keadaanku, takdirnya mau lebih bukan. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa, yang kedua dengan sedekah ya. Maka ketika kita setiap hari sedekah, kemudian kita berdoa agar dirubah takdir kita menjadi takdir yang baik ya, maka ini akan terjadi. Maka doa tadi dari orang tua kepada anak itu justru saya harapkan harus sering kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa netesin air mata. Kalau bisa lagi di sepertiga malam terakhir, doa itu dimustajab sekali tuh di situ. Ya, ada lagi hari Jumat pada asar. Ya, jadi habis sholat asar tuh doa yang banyak. Jangan pernah lewat setiap Jumat habis asar itu berdoa kepada Allah untuk anak kita. Doanya apa?
Nah doanya kita minta keselamatan. Boleh pakai bahasa kita sendiri boleh. Ya Allah lancarkan rezekinya ya Allah. Kemudian sehatkan lahir batinnya ya Allah. Jauhkan dari gangguan-gangguan yang membuat dia jauh darimu ya Allah. Jauhkan dari gangguan-gangguan yang membuat anak hamba jauh dari Engkau ya Allah. Terus apalagi kita minta jodohnya. Nah, jodoh yang terbaik. Jangan ya Allah berikan jodoh. Jangan sampai situ. Berikan jodoh yang terbaik ya Allah. Yang bisa. Walaupun Allah sudah takdirkan nih jodohnya. Tapi karena doanya itu, karena doa kita, maka Allah jadikan itu yang terbaik. Jadi kan ada jodoh terbaik. Jadi itu udah stoknya udah disiapin sama Allah. Ya. Maka keyakinan seperti itu di saat doa harus yakin ke Allah bahwa ketika saya berdoa Allah akan berikan yang terbaik. Jadi jangan berhenti berdoanya. Jangan apa nih takdir Allah. Jangan putus asa kita dalam menuju rahmat Allah, pertolongan Allah. Ya. Kalau kita banyak dosa juga gitu. Jangan kita berasa ya Allah kayaknya saya banyak banget dosa nggak ada yang keampunan kayak ini. Banyak parah juga ngambang gitu ya kan. Ya, karena apa? Karena kita masih meremehkan dosa-dosa kecil. Mungkin seperti itu. Maka jangan remehkan dosa-dosa kecil yang membuat hati kita jadi gelisah dan akhirnya kita jadi bisa dengan mudah membuat dosa yang baru. Karena ciri daripada dosa yang sering diabaikan adalah pelakunya ini akan gelisah terus. Yang kedua, pelakunya ini akan mudah melakukan dosa-dosa yang baru. Itu kan kalau ngeliat postingan, ya kan kadang-kadang kan ada aja yang lewat yang kagak ngenakin, itu maksudnya yang nggak pantas dilihat, ya kan? Nah, kalau udah masuk ke hati, apalagi dicari lagi yang lainnya gitu kan? Nah ini yang khawatir seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi apa? Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ada lagi satu. Ketika dia sedang tidur, itu diusap dari mulai kepala sampai ke kakinya itu bacanya Robbi habli minas sholihin. Tapi dari hati. Robbi habli. Itu anak yang bandel kayak apa pun bisa. Itu lagi lah. Ini harus gitu. Sayang sama aku. Ada yang bengeng banget, ada yang tuh. Cengeng gitu ya. Itu bisa itu Robbi habli minas sholihin. Itu nanti akan ada seperti apa ya kalau bahasa di ruqyahnya itu seperti ada lapisan cahaya dari malaikat itu yang menjaga sehingga syaitan itu tidak masuk ke tubuhnya. Lihat aja nggak ada isinya. Ya. Sebenarnya kalau saya mau ngebahas ruqyah mah seru nih. Tapi kan nggak mungkin hari ini ya, nanti dah. Waktu ya. Jangan ntar pada keluar semua. Apanya tuh? Karena Ustadz jarang ngebahas ruqyah, Bu. Ya kan? Jangan ntar susuknya lepas. Jangan ntar Mama Sima itu kejang-kejang teriak-teriak dia. Jangan ntar Mama Sima susuknya lepas. Teman waktu ruqyah berjamaah nih. Hadirkan ya boleh nanti ada di situ ada suaminya boleh ya, supaya nanti menjaga juga. Supaya nggak jadi fitnah. Ya nggak apa-apa kalau nggak ada gangguan Mbak Umi. Nah kalau ruqyah saya itu tanpa kesurupan. Iya. Nggak ada, lihat aja. Nggak kesurupan, lihat. cuman nangis Coba doang. ada nggak? Nggak ada isinya, lihat sana. Nggak Ada lagi yang mau ditanyain terakhir sebelum kita tutup dengan doa. Ibu, Kalau bacain anak Robbi habli minas sholihin itu pas lagi tidur, pas lagi bandel lagi. Kalau lagi bandel. Robbi habli minas sholihin. Bingung, manggung apa? Kalau lagi bandel kita langsung bertindak. Kondisi hati kita belum siap untuk berdoa. Masih emosi. Robbi habli minas sholihin. Yang ada anaknya Apa ngedorongin saya? Itu anaknya nyawa saya nggak kesurupan mah. Nah, artinya doa itu harus keadaan kondisi hati itu benar-benar. Coba lihat ada isinya apa enggak, lihat sana. Sama bibir, bibir. Tapi itu aman tuh. Itu aman. Dan kita menyingkirkan No, lihat gangguan-gangguan isinya, yang ada di isinya. dalam tubuh dia. Enggak ada isi. Es krimnya nggak ada tadi Kakak Nay. Nah, kalau suami gimana? Dibaca Robbi habli minas sholihin nggak? Biar nurut. Mana ini? Biar nurut kita semua. Baca Rabbana Udah nurut hablana sih. aja. Nah, banyak Bu, banyak yang bisa kita lakukan agar kita jadi bahagia, agar kita bisa jadi selamat dan juga mulia.
Ya salah satunya tadi memahami bahwa semua yang terjadi ini rezeki dari Allah. Nggak ada. Tinggal kita sikapi sabar Coba atau kamu kita lihat sikapi dengan sendiri, ya, percaya. syukur. Karena keduanya itu kebaikan. Nggak ada yang namanya musibah. Yang ada musibah tadi apa tadi? Tidak ditolong Allah. Ya. Ada di sini yang pengen tidak ditolong Allah. Enggak Pak Ustadz. Iya. Pengennya ditolong. Nah, insya Allah mudah-mudahan nih ibu-ibu tambang-tambang ini, ya tambang-tambang ini ahli surga. Amin ya Allah. Saya berani bilang, insya Allah ibu nah pasti ada di surga semuanya. Amin. Ya. Tapi diazabnya berapa Jangan lama? mampir dulu, ada yang mampir. Ada yang mampir berapa? Jangan mampir bu, jangan sampai mampir kayak enak. Enggak apa. Jangan sampai mampir. Tapi kalau ngukur kelakuan sih kayaknya kita mampir. Ya Allah, banyak banget itu mah. Ya makanya kita banyak-banyak tobat. Tobatan nasuha dulu. Terus perbaiki diri kita. Ini Allah titipin ya suami, orang tua dititipin sama Allah di kita. Untuk apa? Untuk dijaga dengan sempurna. Sambil kita merasa ditatap Allah. Jadi apa yang kita lakukan tersebut itu membuat Allah suka. Gimana caranya? Itu. Kayaknya bobo Kita lakukan bayi. sesuatu yang terbaik. Jangan beban bu dititipin orang tua mas. Ya nggak pas ya. Karena saya juga pernah dititipin orang tua sampai kurang lebih 20 tahun. Ya, dititipin orang tua mertua lagi. Dan alhamdulillah Sama dong Pak Ustadz. awalnya memang berat ya. Berat, apalagi keluarga yang lain nggak peduli. Ya itu kan biasanya tuh begitu tuh. Kalau orang ikhlas ya biasanya gitu. Ya nggak? Kesel juga kan kita yang ngurusin. Jadi kita minimal keselnya ini. sama yang nggak peduli. Iya, kesel bukan sama orang tuanya. Nah, tapi Curhat ya. Kesel sama yang lain Curhat daripada ya. sama orang tua. Orang tua mah yang gak boleh disepelin. Jadi kesel itu pada sikap kita yang tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Kenapa saya harus kesel ya? Ini kan amalan untuk saya. Nanti fadilahnya buat saya, pahalanya buat saya, dan Allah sediain itu surga buat saya. Kenapa saya kesel sama yang lain? Sedangkan Allah pasti mau di saya ini sesuai dengan batas kemampuan, betul nggak? Tapi kan kita kadang-kadang kalau lagi butuh apa-apa, makanya kan disupport juga. Karena kan bukan saya doang nih anaknya nih, yang lain juga kan anaknya juga. ini mulai. Itu namanya kita berharap kepada selain Allah. Makanya dikasih kecewa. Kecewa itu dari mana? Berharap kepada selain Allah. Dah itu aja. Ya. Masih banyak-banyak. Ngobrol makan. Nanti luber ilmunya. Biar masuk dikit. Iya. Ya. Gak usah banyak-banyak masuk. Ya, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan hati kita dan Allah yang maha baik, maha sempurna kebaikannya mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, ya Maulana, ya Rabbana, ya Rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala li sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah, ya Karim, ya Mujibas Sa'idin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Demi Allah yang maha sempurna kebaikannya, ya Allah berikan kesempatan kami untuk dapat menata hati kami, ya Allah, menata rumah tangga kami, ya Allah, menjadikan semua itu jalan menuju ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami akal yang sehat, ya Allah, dalam menyikapi setiap permasalahan. Jangan jadikan kami tidak kesabaran saat kami menghadapi masalah, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala sesuatu yang membuat kami jauh dari-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga yang sakinah, penuh dengan keberkahan, ya Allah, penuh dengan keberkahan, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, hanya kepadamu kami berserah diri, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Karuniakan kepada generasi kami, anak-anak kami, ya Allah, kesolehan, ya Allah, soleh-soleha, ya Allah. Jadikan mereka
generasi terbaik akhir zaman yang memiliki pribadi yang baik, yang kuat, yang berakhlak mulia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan jadikan apa yang Kau berikan kepada kami, apa yang Kau karuniakan kepada kami ingkari ya Allah. Jadikan kami abdan syakuro, jadikan kami hamba yang pandai bersyukur ya Allah. Ya Allah, perbaiki ibadah kami ya Allah, mudahkan kami untuk tetap istiqomah dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, perbaiki akhlak kami ya Allah, terutama kepada orang tua kami dan juga suami ya Allah. Jadikan orang tua kami yang saat ini masih ada menjadi husnul khotimah ya Allah saat ajal menjelang. Ya Allah, karuniakan kebaikan bagi orang tua kami yang sudah kembali kepadamu ya Allah, yang sudah kembali kepadamu ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah, jangan siksa ya Allah, berikan kebaikan di alam barzahnya ya Allah. Ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan ini di waktu-waktu sisa kami ini ya Allah menjadi jalan bakti kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami yang masih jauh dari baik ya Allah, berikan kebaikan yang melimpah ya Allah kepada anak-anak kami ya Allah. Jadikan kenikmatan kami dalam memandangnya menjadi cahaya bagi kami ya Allah, untuk kami senantiasa taat kepada-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelumnya saya mau bikin vlog dulu ya. Iya. Pas lagi ada ibu begini. Oh, dari situ kan panjang tuh. Kalau saya cuma